Dan pemirsa, kita akan beralih ke kabar lainnya. Ini kita akan lihat di mana kepolisian membentuk tim khusus untuk mengungkap dugaan pembunuhan editor Metro TV Yodi Prabowo yang ditemukan tewas di pinggir tol Ulu Jami, Jakarta Selatan. Hingga saat ini penyidik sudah memeriksa 23 saksi dan juga mengumpulkan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Kepolisian terus mengintensifkan penyelidikan dugaan pembunuhan terhadap editor Metro TV Yodi Prabowo yang ditemukan tewas di pinggir tol Ulu Jami, Jakarta Selatan dengan membentuk tim khusus. Dan dari hasil otopsi ditemukan 2 tusukan senjata tajam di bagian leher dan dada. Tusukan di bagian leher yang menyebabkan kematian korban diduga korban sudah tewas 3 hari sebelum ditemukan warga. Polisi ini juga telah mengumpulkan rekaman CCTV dari lokasi kejadian. Penyidik juga telah memeriksa 23 orang saksi, mulai dari keluarga, saksi di TKP termasuk rekan kerja korban. 2 ekor anjing pelacak dikerahkan untuk mengidentifikasi area tewasnya korban dan mencari bukti tambahan. Untuk bisa membahas dan juga menguak teka-teki di balik terbunuhnya editor Metro TV Yodi Prabowo ini kita sudah terhubung dengan viktimologi yaitu Mas Heru Susetio. Selamat malam Mas Heru. Selamat malam Mas Heru. Ya, selamat malam Mbak, selamat malam. Baik, Mas Heru tentu juga sudah mengikuti kasus ini semenjak kemudian jasad ini ditemukan, dan ada satu hal mungkin yang juga menarik sebelum nanti kita akan bahas hal-hal menarik lainnya adalah bagaimana pelaku ini meninggalkan pisau di samping jasad ataupun tubuh korban. Mas Heru melihatnya seperti apa? Apa yang coba dibuktikan ataupun ditinggalkan, jejak ditinggalkan oleh pelaku ini? Ya, terima kasih Mbak Putri. Pertama-tama saya menyampaikan rasa duka kepada keluarga dan yang ditinggalkan juga rekan-rekan kerja almarhum. Nah, beliau masih sangat muda dan kepergiannya tentu tiba-tiba ya, ini tentunya sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Jadi salam duka untuk keluarga korban. Yang kedua terkait dengan proses ataupun modus operandi sampai terbunuhnya saudara Yodi Prabowo, saya melihat memang sepertinya ada pesan yang ingin diberikan oleh sang tersangka atau sang pelaku ya, dengan meninggalkan pisau di tempat tak jauh dari korban. Artinya kalau seorang profesional yang memang tujuannya ingin membunuh dan tidak ingin terlacak secara cepat, tidak ingin diketahui secara cepat, tentunya dia berusaha untuk menghilangkan jejak-jejaknya ya. Tapi ini kan sepertinya ingin memberikan pesan dan memberikan satu message kepada entah siapa, entah keluarga dekat Yodi, entah orang-orang sekitarnya, bahwa ya, orang ini sudah saya hukum, sudah saya jadi korban kemarahan saya, korban dan sebagainya. Jadi saya melihat ada pesan yang ingin disampaikan dengan meletakkan pisau tak jauh dari korban. Karena melihat posisinya bahwa almarhum ditemukan setelah 3 hari ya, dari Rabu sampai dengan Jumat ya. Artinya ada jeda waktu cukup panjang ya. Di tempat pembunuhannya bukan lokasi yang ya memang dekat dengan jalan raya, namun bukan yang gampang ditemukan juga ya. Yang menemukan pun anak-anak yang sedang main layangan, nanti bukan daerah orang lalu lalang ya. Jadi memang perencanaannya cukup matang, tapi sekaligus ingin memberikan pesan entah kepada siapa. Ini harus dilacak oleh pihak kepolisian begitu. Baik, ingin memberikan pesan. Nah, nanti kita akan ulas lagi lebih lanjut mengenai Mas Heru. Tapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu mendengarkan laporan dari rekan kami Yasmin yang berada di Polda Metro Jaya untuk bisa memberikan informasi terbaru mengenai hal ini. Yasmin, silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Putri dan juga pemirsa. Memang sesuai keterangan pers yang disampaikan kepada awak media, ini pihak kepolisian sudah membentuk tim khusus yang bertujuan untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan kepada karyawan Metro TV, yakni Yodi Prabowo, di mana jenazah Yodi Prabowo ditemukan di pinggir Jalan Tol Ulu Jami, Jakarta Selatan pada hari Jumat lalu. Dan memang berdasarkan dari hasil otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ini terdapat
terdapat 2 tusukan di badan korban, yang mana ini terdapat di leher dan juga di dada korban. Meski demikian, memang tusukan yang menyebabkan tewasnya korban adalah tusukan yang terdapat di leher korban. Dan memang pemirsa, hingga saat ini pihak kepolisian pun juga masih mencari data dan juga informasi lebih lanjut di lapangan, begitu dengan meminta rekaman CCTV. Selain itu, pihak kepolisian pun juga sudah meminta keterangan saksi, yang mana ini terdapat 23 saksi, yang mana termasuk keluarga serta rekan kerja Yodi serta saksi-saksi yang berada di tempat kejadian perkara. Bahkan kekasih dari Yodi Prabowo pun juga sempat diminta keterangannya, di mana memang dirinya sempat menyatakan adanya pihak ketiga di dalam hubungan mereka. Dan selain itu, pihak kepolisian pun juga sudah mengerahkan 2 anjing pelacak ataupun canine begitu untuk mencari bukti-bukti tambahan di lokasi kejadian. Memang ketika jenazah Yodi Prabowo ini ditemukan pada hari Jumat lalu, ini diduga bahwa Yodi Prabowo sudah meninggal atau sudah tewas selama 3 hari. Namun jika ditanya motif pembunuhan, hingga saat ini memang pihak kepolisian masih belum tahu dan masih melakukan pendalaman terkait informasi-informasi selengkapnya. Dan memang hingga kemarin pun sudah dilakukan olah TKP, di mana olah TKP pun sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Demikian informasi yang dapat kami kabarkan. Putri, saya kembalikan ke studio. Baik, Yasmin, terima kasih untuk informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan dari Polda Metro Jaya. Nanti kami akan terus memantau, termasuk kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Heru, tapi kita akan jeda sejenak di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan kita di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Masih terhubung juga dengan Mas Heru. Mas Heru, pihak kepolisian juga sudah mengumumkan hasil otopsi. Ada luka tusukan pisau di dada sebelah kiri dan juga di leher yang kemudian mengakibatkan tenggorokan ataupun merobek tenggorokan hingga mematikan. Mas Heru melihatnya seperti apa kemungkinan ini? Apakah ini memang adanya percekcokan kemudian berbuntut dengan penusukan, atau memang kemungkinan yang lebih besar adalah memang sengaja dihilangkan nyawanya ataupun dibunuh sejak awal, Mas Heru? Dugaan saya berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya ya, bahwa ini sepertinya terencana ya, ada terencana. Jadi sepertinya korban dan sang tersangka itu sudah saling kenal mengenal ya, tapi bisa juga tersangka tidak sendirian ya, mungkin juga dengan orang lain. Barangkali juga ada perencana dan ada yang melakukan, bisa jadi orang yang berbeda juga. Ada yang menyuruh, ada yang melakukan, bisa jadi berbeda, bisa jadi orang yang sama. Jadi sebenarnya bukan suatu tindakan yang spontan. Karena kalau spontan itu biasanya berbeda. Ini kan motornya diparkir begitu ya, Mas? Ya, diparkir, kemudian almarhum Jody juga berapa hari sempat ya gelisah begitu ya. Seperti ada masalah namun tidak diungkapkan kepada orang terdekatnya. Sepertinya memang sedang ada masalah namun tidak diungkapkan kepada orang terdekatnya. Kemudian sampai kejadian tersebut. Jadi biasanya ini berencana, dan juga dari cara membunuhnya dengan ya sampai menikam, dengan sampai menggorok, sampai tenggorokan nyaris putus ya. Sepertinya memang sudah menyiapkan alatnya ya. Jadi ini kita bisa mengatakan ini suatu pembunuhan yang berencana karena ada persiapan dan menggunakan alat. Karena kalau spontan, misalnya orang spontan biasanya senggolan di jalan ya, naik motor senggolan, betul, biasanya nggak siap dengan pisau kan, dan nggak berpikir untuk menusuk, menikam dada, menusuk tenggorokan. Jadi dengan adanya kita melihat ada alat yang dipersiapkan, juga membunuh pada bagian yang memang mematikan ya. Ya leher, kemudian pada bagian dada yang mungkin mengarah ke arah jantung yang mematikan. Dia juga mungkin bukan orang yang amatir ya, bisa jadi juga orang yang di-hire oleh seseorang yang lain untuk membunuh yang bersangkutan. Karena dari cara membunuhnya. Tapi juga ada yang mengherankan ketika pisau kemudian diletakkan tak jauh dari situ. Karena bagaimanapun juga kan jadi ada sidik jari yang tertinggal. Ini harus dikaji oleh pihak kepolisian apakah ada sidik jarinya atau mungkin pelaku menggunakan sarung tangan dan sebagainya. Karena juga kalau tidak ada CCTV maka ini akan cukup rumit kasus ini ya. Baik. Jadi saya melihat ini harus diungkap oleh pihak kepolisian tentang ada apa misteri di balik pembunuhan ini ya. Dengan alat yang digunakan, kemudian sampai dibunuh dengan cara yang mengerikan seperti itu. Tentunya
ada satu pesan yang diberikan apalagi dengan membuang alatnya tidak jauh dari posisi korban begitu. Yang memperkuat bahwa memang rasanya korban dengan pelaku ini mengenal adalah mungkin juga tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Heru mengenai lokasi tempat meletakkan jenazah tersebut. Begitu ya Mas Heru ya? Iya, iya. Iya, memang itu jalanan tidak terlalu ramai kondisinya atau seperti apa sebenarnya Mas Heru? Itu kan sebenarnya jalan tol ya, jalan tol Jakarta Outer Ring Road yang sebenarnya daerah ramai, namun kan di balik pagar tol yang tinggi, jadi orang tidak ada apa di balik pagar, orang tidak kelihatan, tidak tahu kan. Jadi ini juga satu effort yang lumayan dari sang tersangka pelaku untuk kemudian membuang atau membawa jenazah korban ke tempat yang tidak umum ya. Ini ada effort juga, ada upaya juga, itu mudah juga. Karena kalau dia karena banyak cara orang menghilangkan jejak ya, entah dibuang ke mana, ke hutan, entah ke gunung, entah ke sungai, atau tinggalkan saya di jalanan. Ini kan ada effort untuk membawanya ke tempat yang memang tidak umum, bukan lalu lintas orang yang berjalan, bukan tempat orang yang biasa berseliweran gitu. Jadi memang ada upaya ikhtiar untuk menghilangkan jejak untuk tidak ketahuan secara cepat. Tapi juga yang mengherankan juga meninggalkan pisau di situ. Seperti ada pesan yang disampaikan ya. Dan satu kemarahan yang ingin ditunjukkan supaya bisa dibaca oleh orang-orang yang dianggap harus tahu tentang kematian almarhum begitu. Jika meninggalkan pesan seperti kata Mas Heru, kemudian juga ada kemarahan sepertinya yang tampak di sana yang mungkin dirasakan ataupun dialami oleh pelaku. Artinya kemungkinan besar juga ada konflik yang terjadi antara pelaku dan korban di balik tewasnya Yodi ini ya, Mas Heru? Ya, ya. Ini harus ditelusuri oleh pihak kepolisian, Mbak, oleh pihak penyidik dan penyelidik ya. Karena biasa orang dibunuh itu karena ada beberapa sebab. Biasa sang pelaku, tersangka pelakunya, entah karena gangguan kejiwaan, dia tidak bisa mengontrol dirinya, emosinya, entah karena di bawah pengaruh obat-obatan ya, entah narkotika, obat bius dan sebagainya, atau alkohol. Ini pun membuat orang kehilangan kontrol atas dirinya. Dan juga yang paling sering terjadi karena kemarahan sesaat, kemarahan mungkin sesaat bisa menggumpal. Karena orang marah tidak harus membunuh, cuma ada kemarahannya sudah menggumpal, atau mungkin dia bisa juga bukan pelaku langsung, cuma dia menjalankan perintah dari orang lain yang mungkin punya kemarahan pada yang bersangkutan. Jadi ini disebut sebagai displaced anger. Ada kemarahan yang disalurkan secara salah, kemarahan yang disalurkan secara salah akhirnya dalam bentuk pembunuhan begitu. Ya, displaced anger. Ya harusnya mungkin marah bisa disampaikan dengan ngomong langsung ya, ngomong negur atau apa. Tapi ini kan disampaikan dengan cara dibunuh dan kemudian meletakkan alat yang digunakan tak jauh dari korban. Jadi sepertinya ya itulah yang saya katakan ada pesan yang disampaikan ya, entah kepada siapa. Dan ini terencana, dugaan saya ini pembunuhan berencana, bukan spontan karena ada alat yang disiapkan dan juga korban diletakkan pada posisi yang tidak umum ya, bukan yang mudah dibuang juga gitu. Jadi saya kira ini yang harus diungkap oleh investigasi pihak kepolisian lebih lanjut begitu. Baik Mas Heru, kita sama-sama menunggu sepertinya karena memang hingga saat ini motif juga masih terus ditelusuri, kemudian juga pelaku masih terus dicari, apapun penyebabnya bisa terjadi. Mas Heru, terima kasih Mas Heru sudah berbagi informasi dengan kami, terima kasih sudah menyediakan waktu. Sekali lagi terima kasih. Baik. Dan pemirsa, kami akan bawa Anda juga ini untuk melihat bagaimana pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang juga memimpin rapat terbatas tentunya mengenai percepatan penanganan dari COVID-19 di tanah air. Ini dia.